Ya, waktunya kita pulang. Sore. Aku rekam loh. Weekend. Hari Sabtu. Kesana nggak aman ya, ada polisi. Ya, pulang. Tambah akeh ya. Balikin mana besar aman. Tuh, ada saksinya kan. Banyak polisi, tambah sore itu tambah banyak. Bukan ngamanin lalu lintas, tapi emang meresin uang. Ini sih uang rakyat sama aja. Jadi mereka itu pungli loh, serius, pungli. Nggak ada surat tugas operasional buat ya operasi gabungan gitu atau operasi kendaraan kan. Itu nggak ada. Kedua, nggak ada plang kayak semacam kayak banner plang yang pakai itu apa ya, plang misalkan di depan ada operasi kendaraan kayak gitulah contohnya, itu nggak ada. Jadi banyak yang melanggar, bukan mereka doang, bukan kita doang, mereka juga ya pada melanggar peraturannya sendiri. Karena di Indonesia peraturan dibuat itu untuk dilanggar, itu menurut saya. Soalnya emang kayak gitu, bukan kita yang melanggar, tapi yang membuatnya sendiri yang melanggar. Oke. Yang nggak habis pikir juga sih sama anggota-anggota apa ya, dalam tanda kutip pengabdi negara gitu. Katanya ngabdi ke negara, tahu-taunya ya ngerugiin buat kita. Negara itu punya rakyat. Oh, saya kayak kenal Bapak ini. Negara itu punya rakyat, bukan punya presiden. Presiden hanya memimpin. Negara itu punya rakyat. Kalau kamu pengen memiliki negara, ya kamu harus jadi rakyat, jangan jadi presiden. Jadi ya, sebenarnya presiden itu nggak ada hak memiliki pribadi negara, hanya menjalankan perwakilan dari rakyat untuk memimpin suatu negara. Sama aja dalam sholat itu imamnya. Jadi si imam itu nggak berhak ngakuin kalau masjid itu milik dia. Nah, masjid itu emang milik masyarakat, cuman dia dipercaya untuk jadi imam, jadi pemimpin. Masa iya lucu, dia nggak tahu pembangunannya, nggak tahu apa asal usulnya ada masjid di situ, terus dipercaya buat ngimamin, dia ngakuin bahwa masjid itu masjid dia. Sama aja seorang presiden kayak gitu. Dia lahir negara udah ada kan, sebelum dia lahir itu dia nggak tahu penjajahan itu seperti apa. Kalau zaman sekarang ya taunya hanya cerita sejarah yang dibaca dan dijelaskan tanpa merasakan sendiri bagaimana perihnya kan. Dan sekarang seperti yang memiliki negara tersebut seolah-olah saya penguasa, siapa lawan gitu, bukan mengayomi kita masyarakat gimana caranya negara ini makmur gitu. Saya nggak menyindir presiden, nggak jelek-jelekin presiden, bukan presiden kita aja, jadi ya semua presiden, intinya pemimpin lah. Ini sebagai contoh, mungkin bukan presiden yang sekarang atau presiden yang akan datang gitu, ini hanya contoh. Tapi kalau misalkan merasa ya maaf itu ya tolonglah buat pemerintah gitu, seperti polisi-polisi yang nakal gitu, oknum-oknum gitu. Kalau misalkan ketahuan dilaporin, bilangnya pencemaran nama baik. Ya bukan pencemaran, tapi laporan yang enggak gitu. Intinya kalau menjelek-jelekin mereka, ya bukan jelek-jelekin sih, bukti kalau mereka itu bertingkah laku jelek, kita laporkan ke pihak atasannya, itu dilindungin, nggak harus minta maaf, nggak dihukum. Apa hukumnya cuma hukum internal doang, tapi kan otomatis dia masih melakukan.
Tapi kalau misalkan kita nggak digubris, terus kita melakukan pemberontakan dalam artian kita itu kecewa sama penanganan hukum di Indonesia, jadi kita sebarkan misalkan melalui media sosial, nanti kita yang ditangkap, katanya pencemaran nama baik. Jadi ya aneh gitu sama pemerintah di Indonesia itu. Bukan unik, bukan salut, tapi aneh. Mungkin saya emang bisa ngomong kayak gini, belum tentu bisa menjalani, makanya saya nggak mau jadi seperti itu, anggota legislatif gitu atau eksekutif itu saya nggak mau, karena saya merasa saya emang tidak mampu dalam hal itu kan. Kalau seandainya ada yang bilang mampu, ya buktiin. Tapi intinya sekarang sama, saya yang nggak mampu, mereka yang bilangnya mampu, kualitasnya sama ya, sama-sama kayak gini gitu, hanya mengerti teori, nggak tahu praktek gimana rasanya, susah gitu kan. Oh iya bro, ngomong-ngomong ini saya pakai kamera Sbox 4K yang murah meriah. Sbox 4K kenapa dia? Sbox 4K yang udah gua modif, udah gua mod mic ya, eksternal sendiri, sama gua ganti lensanya pakai GoPro yang replacement itu, yang GoPro 123 ya, gua ganti. Ya begini hasilnya di sore hari nih. Gua nggak setting white balance percuma di setting juga sama, mau white balance mau exposure sama, jadi kayak gitu tetap hasilnya. Soalnya ini kamera emang bener sih, kamera kayak cuman buat ya, maaf ya, kayak mainan gitu, cuma sekedar ngerekam, bukan memang buat bikin konten kayak gini tuh. Nggak worth it lah, nggak worth it banget, kurang enak kalau dipakai, harus convert karena formatnya kan masih AVI belum MP4, jadi ruwet lah. Tapi gua nggak apa-apa, ini cuman buat coba-coba aja, gua beli yang murah. Intinya cuman buat belajar ngemod modif mic eksternal sama ini apa ya, ganti lensa. Jadi kalau misalkan rusak ya gua modalnya kecil gitu kan, jadi nggak terlalu rugi gede. Kalau misalkan pakai yang mahal sekalian ya gua nggak bakal berani bongkar-bongkar, otomatis ya gua nggak dapat ilmu tambahan di situ. Soalnya gua orangnya penasaran, baru beli, kalau penasaran dalamnya kayak gimana gua bongkar. Dari dulu kayak gitu, banyak orang-orang ya pada bilang, teman-teman itu khawatir banget lah gini gitu. Tapi kalau sekarang udah tahu kan ini gini ya alhamdulillah. Yang tadinya ngejudge gua jelek jadinya ya salut lah gitu. Ya maaf bukan sih gua sombong, tapi ya emang fakta kayak gitu. Kita pulang. Ini daerah Cirebon Gunung Sari ini ya, kota Cirebon. Bulan puasa bro, ini hari ke berapa gua lupa, hari Sabtu berarti hari ke-7 seminggu puasa. Buat kalian jangan sampai nggak puasa loh, ini bulan mulia loh. Sayang banget kan kalau misalkan dalam 1 tahun itu adanya kan cuman 1 bulan ini aja. Jadi manfaatin, jangan sampai kalian nggak puasa, karena ruginya rugi besar kalau misalkan ada kesempatan pengampunan dosa yang sangat besar, kalian tidak benar-benar minta ampunan gitu. Intinya kalau di bulan ini luangkanlah waktumu yang banyak itu buat Tuhanmu, buat Allah. Jadi jangan sampai main terus yang diutamain. Kalau main ya gibah gitu, gibah ya, gibah lah pokoknya. Banyak tuh cewek-cewek bangga banget kalau ngegibah, tahu keburukan orang lain itu kayaknya bangga banget nyebarin. Jujur gue benci sebenarnya kalau misalkan dia temennya dijelek-jelekin gitu kan.
kenapa harus kayak gitu kan? Apalagi kalau cowok kayak gitu, jijik serius. Kenapa cowok ngegibah gitu? Ya misalkan curhat ada kejelekan temennya, ya cuma satu orang aja lah yang tahu. Jadi lu berdua sama temen lu kan, ceritain apa masalah gini-gini biar dapat solusi, tapi jangan disebarin ke orang banyak. Yang ada nanti ya gimana kan? Aduh, ini kelihatannya aja jalan tuh rata, padahal sih ya bergelombang. Paref ini macet kalau sore. Ini macet kayak gini-gini, kayak banyak ini sih buka-bukaan makanan itu tuh, kayak misalkan mie gacoan, ayam penyet, ayam apa lagi, geprek-geprek itu ya, pokoknya banyak pemekaran gitu, banyak cabang baru kan, tambah macet ya jalanan, tambah rame di jalan ini. Misalkan kayak itu tuh penjual sate ada yang satu, jadinya kan banyak yang apa ya, saingan gitu kan. Ya itu sih nggak apa-apa, saingan usaha, berarti dia ingin maju kan, pengen sukses, pengen punya ekonomi yang apa ya, kecukupan usaha itu. Karena sekecil-kecilnya usaha itu ya lu bosnya. Soalnya gue pernah dapat ini kata-kata dari siapa saya lupa ya, Bob Sadino atau siapa gue lupa. Jadi setinggi-tingginya pangkatmu dalam bekerja, kau masih seorang pegawai. Tetapi serendah-rendahnya sekecil-kecilnya usahamu, kaulah bosnya. Gue pikir iya bener, gue dapat penghasilan misalkan kecil, tapi gue usaha sendiri kan, gak ada yang ngatur, gue yang ngatur. Daripada gue penghasilan gede tapi gue diatur, gue tadi mikir kayak gitu. Cuman untuk saat ini ya belum ketemu usahanya, belum jadi gitu. Kalau buat sampingan sih ada, cuman belum ditetapin. Untuk sekarang ya gue ikut ke orang dulu, nggak apa-apa, diatur dalam jangka waktu berapa lama gue nggak tahu kan, tergantung nanti Allah mau memberikan rezeki buat saya melalui apa gitu. Kalau misalkan kayak gini terus ya wallahu a'lam bishawab, semua sudah ada yang ngatur. Kalau misalkan seandainya suatu saat gua punya usaha sendiri, ya alhamdulillah gua syukurin, berarti jadi gitu, dikabulin dalam jangka dekat. Soalnya kadang kan kita berdoa itu yang terkabulkan bukan buat kita, kadang buat anak kita, buat cucu kita gitu. Jadi pasti dikabulkan, semua doa kita pasti dikabulkan, gak ada yang gak dikabulkan. Tetapi nggak instan, terus bukan buat kita sendiri. Jadi kita doa gini, nah nanti kita nggak dapat tapi anak kita yang dapat kan gitu. Jadi pasti dikabulkan, nggak tahu satu saatnya kapan, itu pasti semuanya. Kau percaya sama Allah karena emang udah kodratnya itu kan, Maha Pemberi, Maha segalanya. Terserah buat kalian yang menilai kita ya di mata kalian itu seperti apa kan, kayak apa ya, misalkan kita ya agama lah, masalah agama menurut kita begini, menurut kalian begitu, ya udah ada di Qurannya juga, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi jangan sampai masalah agama itu berdebat. Emang harusnya berdebat ya, cuman kan ya sudahlah, udah ada keyakinan masing-masing, udah tahu masing-masing nanti bakalnya di akhirat itu seperti apa juga masing-masing, bukan kita yang ngatur kan. Jadi buat kalian percaya keyakinan kalian begitu ya begitu, buat kita begini ya begini. Jadi ya jalanin aja hidup ini. Itu kenapa? Bapak kenapa bapak naik motornya kayak gitu? Kadang
bahaya loh, misalkan di jalur Pantura yang rame, yang lagi apa melandai gitu, misalkan agak cepet, nggak terlalu macet, masih jalan, terus ada satu orang yang lambat kayak gitu, itu bahaya loh, bahaya buat dianya gitu kan. Kalau buat kitanya sih ya masih apa ya, kita yang nabrak, dia yang ditabrak. Kalau yang nabrak itu pasti tahu depan, ada gini, pasti ada refleks. Tapi kalau yang ditabrak itu nggak tahu. Hanya kenapa gua kalau naik motor itu kenceng ya, buat ngindarin hal tersebut. Kalau gua ya masih mending nabrak daripada ditabrak ya. Kalau ditabrak emang dapat ganti rugi, tapi kan gua nggak tahu gua selamat apa enggak gitu. Kalau nabrak mah ya gua ganti rugi wajar. Mending kita yang salah daripada orang lain yang salah. Karena kalau apa ya, orang lain kok ngomong apa ya, susah ngomongnya nih. Intinya masih mending kita ngaku salah, bukan kita yang salah. Kita ngaku salah, kita yang mengalah. Jangan menuduh orang, walaupun mereka yang salah tetap kita yang ngalah, nggak masalah gitu ya. Intinya kayak gitu, mau dia salah mau dia benar, intinya kita tetap merendah, kita yang mengalah, kita aja yang ngaku salah, nggak apa-apa. Kalau kita udah ngalah, dia masih ngekeh. Kalau udah di atas batas ya udah, zaman apa boleh buat ya, sekalian gitu, hajar ya hajar. Gak lah, bercanda bro, main kepala dingin. Jangan sampai kecil hati, jadi harus bener-bener sabar. Jalanan sore macet melulu, ya Allah. Tiap hari, nggak bulan puasa, nggak bulan Syawal, sama aja. Es tebu kakak ya. Gue biasanya beli es tebu di situ bro. Beli kakak ya, kalau ada nana gue beli lah. Kalau nggak ada ya lanjut pulang. Tapi kayaknya udah pulang dia kalau misalkan beli juga. Aduh. Wah, rame, oi. Ya udahlah, biasanya di sini nih gua beli. Hari ini libur dulu, jangan es tebu, kita kan menu, kita pakai air putih saja. Jadi jangan tiap hari minum es ya bro ya. Jadi buka puasa, walaupun lo beli es, minum es tiap hari nggak apa-apa, yang penting lebih banyak air putihnya daripada esnya. Intinya kayak gitu, perbandingan 2:1. Kalau lo minum es 1 kali, lo harus minum air putih 2 kali, biar lu tetap sehat dan tetap fit gitu. Soalnya efeknya bukan di sekarang sih, bukan masalah usia, efeknya nanti ya emang usia udah tua, kadang belum tua juga ya diabetes sih, yang masalahnya gede itu. Kolesterol juga kan bahaya. Jadi masih mending minum air putih yang banyak biar sehat terus sampai tua. Amin. Nah.